Akulah pembuat kerusakan di bumi di akhir zaman. Inilah ciri fisik Yajud dan Majud berwajah lebar seperti perisai, mata sipit, rambut pirang, atau kemerahan. Mayoritas ulama dan ahli sejarah seperti Ibnu Katsir menyebutkan mereka berasal dari keturunan Yafits bin Nuh. Ini menjadikan mereka berkerabat secara genetik dengan bangsa-bangsa di Asia Tengah dan Utara. Bukan monster dari mitologi, bukan pula makhluk dari planet lain. Mereka adalah manusia keturunan Adam dengan jumlah yang tak terhitung dan beringas hingga tak tertandingi. Inilah kisah Yajuj dan Majuj, tanda besar kiamat yang akan mengubah wajah bumi menjadi lautan keputusasaan. Jauh di sebuah tempat yang tersembunyi, mereka terkurung di balik tembok besi dan tembaga yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Ribuan tahun mereka berusaha menjebolnya. Setiap hari mereka menggali hingga sinar matahari nyaris terlihat. Namun setiap hari pula, Allah mengokohkan kembali tembok itu. Hingga suatu hari nanti, pemimpin mereka akan berkata, "Insya Allah, besok kita selesaikan." Dan itulah hari di mana dunia akan mengenal arti teror yang sesungguhnya. Ketika tembok itu runtuh, mereka akan turun dari tempat-tempat tinggi bagaikan air bah yang meluap. Rasulullah menceritakan betapa mengerikannya banyaknya jumlah mereka. Diceritakan saat rombongan pertama melewati Danau Thabariyah. Mereka meminum airnya hingga kering kerontang. Dan ketika rombongan terakhir lewat, mereka hanya menatap tanah yang gersang sambil berbisik. Dahulu, di sini pernah ada air. Tak ada manusia yang sanggup melawan mereka. Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukmin pun diperintahkan Allah untuk berlindung di atas gunung Tur. Kemudian dengan sombong dan merasa telah menguasai bumi, Yajuj dan Majuj menantang langit. Mereka melepaskan anak panah ke angkasa, dan saat anak panah itu kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah, lalu mereka mulai bersorak sombong. Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan menaklukkan penduduk langit. Dan pada saat itu, kelaparan melanda kaum muslimin, hingga satu kepala sapi lebih berharga dari 100 dinar. Dalam kondisi terdesak, Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukminin berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar membinasakan Yajuj dan Majuj. Allah kemudian mengabulkan doa tersebut dengan mengirimkan ulat nagaf yang menyerang leher-leher kaum Yajuj dan Majuj, sehingga mereka mati serentak dalam satu malam, seperti matinya satu jiwa. Setelah mereka mati, Nabi Isa turun dari bukit dan mendapati bumi penuh dengan bangkai Yajuj dan Majuj yang baunya sangat menyengat. Nabi Isa kembali berdoa. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung berleher panjang untuk mengangkut jasad mereka. Dan kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang membasuh bumi hingga bersih berkilau. Inilah babak akhir dari fitnah besar mereka, sebelum bumi kembali pada masa keemasan dan kedamaian yang dijanjikan. Rasulullah bersabda bahwa jarak antara satu tanda kiamat besar ke tanda lainnya bagaikan butiran mutiara yang jatuh dari kalung yang putus, sangat cepat dan beruntun. Kisah munculnya Yajuj dan Majuj adalah tanda bahwa dunia benar-benar sudah berada di penghujung usia. Pertanyaannya sekarang bukan kapan mereka keluar, tapi sudah seberapa banyak bekal yang kita bawa. Jangan biarkan diri kita terlena dengan hiruk-pikuk dunia, sampai lupa bahwa perjalanan abadi yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Mari kita perkuat iman dan amal syalih kita mulai dari hari ini. Semoga kita termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah di hari yang penuh fitnah tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah lainnya.